Kan tahun depan kan aku finish kontrak kan bulan 6 tanggal 5. Terus itu Sebentar, tak konfirmasi dulu. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung kita masukin di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan sesekali menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral ntar minta take down. Ya gimana iya, sih? Miss. Iya. Tahun depan kan aku finish kontrak kan. Terus itu eh mantan pacarku itu maunya kan dia tuh pengennya nikah sama aku. Pacarku kan orang Hongkong kan. Aku tuh nggak maunya tuh gara-gara ini loh ada kan aku kan Dok, suaramu putus-putusan, Dok. Aku nggak jelas kamu ngomong apa, Dok. itu katanya Suaramu putus-putus, ada Dok. masalah sama kepolisian atau kriminal kayak gitu walaupun Dok, nggak jelas. suaramu putus-putus sayang. Hah? Kamu telepon pakai nomor biasa bisa nggak, Dok? Karena suaramu putus-putus. Ya udah. Nah, mumpung aku ada waktu. Jadi saya tidak ingin ntar mendengarkan suaranya nggak jelas lah, ada masalah gimana-gimana. Jadi saya lebih baik ngomong sama dia supaya dia telepon balik lagi agar lebih jelas. Bener nggak Mbak? Daripada dengerin tapi nggak jelas gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, saya kurang tahu apa yang terjadi ini dengan Mbaknya. Karena Mbaknya bilang mau menikah dengan orang Hongkong tapi suaminya atau mantannya ini punya masalah kriminal lah. Saya kan tidak tahu kriminal apa. Kriminal itu macam-macam. HP saya kayak atem bledos panas, Mbak. Jadi satu hari ini kebetulan saya libur jadi tidak ngangkat HP sama sekali, tapi apa yang terjadi HP-nya panas banget, meleduk. Teman-teman yang di luar sana lebih berhati-hati karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebentar ya, saya angkat teleponnya. Halo? Halo? Dok? Jelas belum? Oke lah, oke. Oke. Gimana saya? Jadi kan aku kan punya pacar dulu itu orang Hongkong. Itu dia tuh ngajak nikah. Terus aku kan nonton YouTube-nya Miss itu katanya kalau ada problem kriminal kecil ataupun besar itu tetap nggak, kalau nikah itu nggak bisa turun visa kan, nggak bisa turun visa sama KTP kayak gitu. Terus kan aku udah ngomong ke dia, aku tuh sering nonton itu loh Facebook YouTube-nya Miss kayak gitu kan. Terus kata dia kata pengacarku bisa loh, kata dia gitu. Itu aku juga nggak terlibat, kata dia gitu. Terus aku kan sering nonton Miss itu, kalau emang nggak terlibat kenapa prosesnya sampai tahun depan gitu loh Miss. Dia tuh bayar 3.000 emang nggak ditahan, kata Miss kan kalau nggak ditahan terus bayar jaminan kan itu kan tahanan luar kan ya. Betul. Aku kan mikir gitu. Aku ngomong gini, orang aku tuh udah sering nonton YouTube-nya Miss gitu, sering tahulah tanya-tanya ke orang-orang kayak gini kayak gitu kan. Aku tuh nggak mau ngambil resiko gitu. Tahu-tahu udah nikah nggak bisa turun atau nggak dapat KTP Hongkong kan dia sia-sia kata gitu kan. Nggak mau ambil resiko gede kata begitu. Terus kata dia ya udah kalau kamu emang nggak percaya kamu hubungin aja lawyerku, kata dia gitu. Kataku tak maulah, aku tuh udah yakin gara-gara udah nonton YouTube-nya Miss itu loh, udah banyak kasus kan, walaupun gede, tetap aja nggak bisa gitu. Terus itu aku ngomong, aku nggak mau. Terus itu dia tuh sering nangis, sering itu loh ngirimin foto dia nyakitin diri dia sendiri gitu loh Miss, macam-macam. Kalau emang kita nggak bisa nikah, nggak bisa bareng-bareng, lebih baik aku mati aja, kata dia gitu kan. Jadi tuh aku kayak tekanan gitu loh Miss. Jadi tuh kayak aku tuh ngerasanya, loh aku tuh jahat, bikin anak orang tuh bikin nyakitin diri dia sendiri kayak gitu loh. Terus kata aku gini, ya udah, aku nggak mau ngambil resiko. Kalau kamu emang ya bener mau serius sama aku, ya masih mending kamu ngeceng aku aja lah, atau ngomong gitu. Soalnya kalau nikah takutnya nggak bisa turun visanya, atau ngomong gitu, nggak bisa kerja. Ya udahlah, kata dia gitu. Ya udah, kamu nanti hubungin ini Miss Yuni, terus kamu tinggal bayar loh, kata ngomong gitu. Kata dia, ya udah iya, kata dia gitu. Terus tanya berapa bayarnya, kata dia gitu. Oke, gini loh, ada satu hal lagi di mana sebenarnya kalau dia kan belum sidang, kan dia belum diputuskan dia kriminal apa enggak, kan dia bisa saja dituduh atau difitnah, kan bisa juga.
Iya sih, kata dia sih kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak bisa bilang tidak mungkin bisa. Saya lebih suka untuk mencoba, saya lebih suka challenge, saya lebih suka untuk membuat tantangan di mana saya yakin dan percaya. Karena yakin dan percaya dan usaha itu membuahkan hasil, Dok. Daripada kamu sebelum perang sudah mundur duluan. Kalau menurutku seperti itu. Paham nggak maksudku, sayang? Jadi nggak usah takut. Kan dia belum sidang. Itu yang saya ceritakan itu kebanyakan kan sudah sidang. Sudah diputuskan. Dia tuh udah dipanggil ke polisinya itu udah 2 kali apa 3 kali. Terus kata aku, emang kapan selesainya? Tahun depan, kata dia. Bulan ini, kemarin apa ya? Bulan kemarin tuh dia tuh udah kedua kali atau ketiga kalinya. Terus kata dia Desember itu dipanggil lagi ke sana, kata dia gitu. Terus Karena kasus kriminal di Hongkong itu nggak cepet selesai, Dok. Selagi nggak ada yang nuntut ya mungkin setengah tahun sampai 1 tahun. Tapi kalau ada yang nuntut, ada yang itu bisa jadi 2 tahun, bisa jadi 3 tahun baru diputuskan dalam sidang. Jadi dia kasusnya apa sih? Kalau boleh tahu? Dia tuh nggak mau jujur, dia tuh ngomongnya tuh cuma ngomong ini loh, ditipu temennya, katanya gitu. Itu doang. Tapi aku nggak percaya gitu nih, soalnya dia tuh nggak mau terbuka. Kata dia kalau dia tuh gini, aku tuh takut kalau kamu tuh tahu aku semuanya, kamu tuh bakal ninggalin aku, kata dia gitu. Oh, jadi ya susah juga sih, aku nggak bisa ngomong ya, Dok ya. Iya, sebenarnya sih udah putus, cuman dianya tuh nggak mau, terus ngengkel gitu loh, Miss. Tiap hari nangis, terus ngirimin voice note, nangis terus mau bunuh diri lah, mau ini gitu loh, Miss. Jadi aku itu pusing sendiri gitu. Tapi gini loh, Dok, kamu mencintai dia, kamu nikah sama dia kan tidak perlu ada jaminan bahwa visamu ada. Kalau kamu mencintai dia dari tulus hati yang paling dalam kan visa dan visa dan KTP kan menyusul di berikutnya. Yang penting kan kalian sudah nikah. Daripada kamu dijeng sama dia cuma dipacarin aja, kan mendingan ada surat nikahnya, Mas sayang. Iya, bulan apa ya itu ya? Juni apa bulan Maret tuh dia udah masuk Islam kan, ya kan, kata dia kalau aku emang nggak serius, kenapa aku masuk agamamu, kata dia gitu kan. Maka dari itu ya kalau menurutku jangan menghakimi dia juga sih. Kalau kamu memang mencintai dia dari hati, bukan dari masa lalunya, otomatis nikah aja dulu. Karena sekali lagi, daripada kamu dijam pembantunya, dibuat mainan, habis itu kamu hamil, dibuang, kamu yang kalah, Dok. Kalau aku lebih setuju menikah, sayang. Dianya maunya gini sih, katanya ya udah, kalau kamu emang takut nikah secara Hongkong nggak bisanya nggak turun, aku ngeceng kamu terus kita nikah secara agama dulu, kata dia gitu, kata dianya ngomongnya gitu. Sekali lagi, saya lebih prefer menikah resmi. Saya lebih menikah resmi. Seandainya visamu nggak turun kan kamu tetap status pekerja juga, nggak ada masalah, Mas sayang. Saya lebih menyarankan untuk menikah resmi, sayang. Karena kalau ada apa-apa di kamu, setidaknya ada yang bertanggung jawab atas hidupmu. Benar tidak? Benar. Jadi kamu takut ini, takut itu, ingat. Jika kamu benar-benar mencintainya, walaupun pada akhirnya kamu tidak dapat visa atau KTP Hongkong, dia akan mempertahankanmu. Jadi tujuanmu menikah sama dia itu bukan KTP Hongkongnya, tapi karena kamu mencintainya dan ingin bersamanya. Benar tidak? Tadinya sih gitu, Miss. Cuman kan aku kan udah mau ya setahun kan sama dia, terus baru sekarang tuh kayak dia tuh sering emlay gitu loh. Jadi ngomongnya aja, tapi tuh nggak dibuktiin sama dia. Jadi tuh aku mikirnya gitu loh.